11 ya Pak Dino ya. Iya, Pak Dino ulang tahun nanti kalau sempat jangan kasih salaman tapi kasih amplop ya. Jangan kasih salam, salam lu biasa kasih amplop. Amplop kosong nggak apa-apa, yang penting kasih amplop aja. Oke. Mari kita satukan hati kita persiapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Lord, thank you for your faithfulness in our life. Kesetiaan Tuhan adalah pada saat kami jauh dari Engkau, Engkau tetap menantikan kami. Pada saat hati kami jauh dari Engkau, Engkau tetap mengasihi kami. Sungguh Tuhan, kasih dan anugerah-Mu lah yang menguatkan kami, menguatkan kami. Your love, your grace, that empowering us and strengthening us. Sungguh Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak disembah. Amin saudaraku. He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. Hallelujah. Oh, we praise your name, Lord. We give thanks to you, Lord. Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji. Haleluya.
Biar kerajaan-Mu Tuhan turun di tempat ini. Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, your presence, your power, come into this place, come over the city of Philadelphia. Kami minta pengurapan Tuhan buat setiap yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Biar pengurapan Tuhan turun, your fresh anointing, Lord, come for every single server this morning. Bekerjalah bebas, sebebas-bebasnya. Holy Spirit, take over our service from the beginning until the end, the first service and the second service. Kami mau mengalami pertemuan dengan Tuhan lagi dan lagi. We want to have an encountering with you, Lord, more and more and more. Kami tidak mau terburu-buru Tuhan. Kami mau tenang di dalam hadirat. Saudaraku, silakan duduk dalam hadirat Tuhan, dan sekali lagi ambil waktu 2-3 menit. Hampiri Tuhan, buka hati setiap kita di dalam nama Yesus. Lagi Tuhan, kami bisa beribadah di gereja Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan Yesus, buat kesehatan kami yang di rumah, yang di gereja Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi umat yang percaya, mari kita ucapkan amin. Good morning. Yuk, tadi udah berdiri, sekarang duduk, sekarang berdiri lagi. Ini minggu baru, udah nggak terasa hampir sebulan kita di gereja. Mari kita kasih high five buat Pak Dino yang ulang tahun, kita kasih high five dari jauh. Buat Kelly yang mengunjungi kita kasih high five dari jauh, dan kita akan mulai memuji Tuhan. Amin. Sukacita surga itu. Tepuk tangannya pagi ini. Kita akan bersukacita pagi ini untuk memuji Tuhan. Amin. Terima
takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Tuhan bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi sukacita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Duduk, you may sit down. Sebelum masuk ke lagu selanjutnya, before we go into the next song, kita akan nyanyikan lagu yang mungkin lama banget. Dan lagu ini bukan, saya mengajak kita untuk lebih sebagai reminder kita bahwa apapun masalah kita, Bapa kita lebih kekal. Amin. Jadi kita renungkan again lagu ini sebagai reminder. It's an old song, lagu lama yang mungkin akhirnya saya nyanyiin waktu saya Sunday School di Indonesia. Tapi lagu ini benar-benar berkata pada saya buat reminder, mengingatkan saya betapa Bapa kita yang dekat. Mari kita pejamkan mata kita. Memanggil
Lord. Nama Tuhan lagu ini. Takkan kau biarkan Tuhan. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau selalu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa, kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Naikkan ucapan syukurmu. Give thanks, give glory to Him. Dia selalu ada. Apapun yang kita minta, bahkan Dia kasih kita lebih. Kalau kita masih bisa di sini, kita flashback 6 months ago, kita nggak tahu keadaan kita, tapi Tuhan masih melindungi kita sampai hari ini. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
siapkan hati, telinga kami, fokus kami untuk mendengar firman. Bukan hanya di tempat ini, tapi di dalam tiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau punya sensitivity akan apa yang menjadi kehendak daripada Roh Kudus. Engkau baik, sungguh amat baik di dalam kehidupan Jesus. You are so good, Lord. You are a good God. Aku berdoa untuk kelegaan Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka yang di rumah maupun di tempat ini yang mengalami kesesakan. Di dalam nama Yesus ada kelegaan. Di dalam nama Yesus Tuhan, singkapkan apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bicara Bapa lewat hamba-Mu. There's a powerful words yang bisa keluar. In Jesus name we pray. Semua yang percaya boleh berkata. Berkata apa? Amin. Silakan semuanya. Good morning Philadelphia Praise Center. Good morning. Apa kabar semuanya? How are you all? Benar baik? Enggak? Good. I like your honesty. Kalau nggak baik ya bilang nggak baik. Kita orang Indonesia sering baik. Padahal babak belur hidupnya gitu loh. It's okay. Nah, pagi hari ini saya diingatin bahwa dari firman Tuhan minggu lalu berbicara di Khotbah 3 bahwa even though our life is bad things happen in our life, walaupun kehidupan kita seringkali nggak enak, tapi remember, pada saat kita setia terus berjalan di dalam Tuhan, Tuhan bisa merubahkan dari yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang baik. God can turn everything around untuk membawa kemuliaan dan kebaikan buat setiap kita, anak-anaknya. Gereja Tuhan katakan? Yes. Jadi kalau nanti dalam hidup kita ini mungkin Anda ada yang sedang mengalami atau akan mengalami tekanan-tekanan hidup, just stay with God. Dan Tuhan akan nunjukin kemurahan Tuhan. Short announcement untuk Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk yang mempunyai anak-anak youth. Setelah kebaktian kedua ini, nanti Cema Jena akan mengajak anak-anak youth untuk do the pumpkin carving gitu di FDR. So kalau emang ada yang mau ikutan silahkan stay. Nanti setelah kebaktian bersama Cema dan Jena akan carving pumpkin, dan ini mungkin sebelum winter datang gitu ya. Nah, another thing juga, October is approaching toward the end. Kita akan masuk bulan November. Kita akan nantinya akan celebrate Thanksgiving sama-sama. How? Belum tahu. Ada beberapa ide-ide, tapi kita masih menuruti dengan guidelines daripada pemerintah Philadelphia. Yuk, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita berbicara tentang Pengkhotbah 3. Dan minggu ini kita berbicara tentang Pengkhotbah 4. And again, kalau boleh nih ya, hari ini kan kita bicara Pengkhotbah 4. Kalau ada waktu, mesti ada waktu. Minggu depan sebelum datang ke gereja baca Pengkhotbah 5. Jadi sebelum kita masuk ke gereja kita udah tahu, oh, this is the word of God that I'm going to hear. Nah pagi hari ini bukan saya akan berbicara. Mari kita sambut sama-sama PPC Pastor Bobby Wibowo. Yes, silakan Bob. Thank you, Senior Pastor Pak Gembala. Aduh, senior pastor apa lagi? Mari kita berdoa, let's all pray. Tuhan, terima kasih, kami berdoa ucap syukur
atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amen. Sebab kami percaya Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yes, Dan Lord. kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, orang benar hidup oleh percaya, Amen. bukan oleh melihat. Oleh sebab itu Tuhan, kami pada pagi hari ini membuka hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini atau online sekalipun Tuhan, Tuhan jamah. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau akan berbicara pada setiap kami, dan kami percaya Tuhan kami tidak akan pulang dengan sama. In the name of Amen. Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, Amen. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan, senang sekali bisa kembali ke Philadelphia Praise Center. Saya pertama-tama ingin ucapkan terima kasih, thank you so much Pastor Aldo for inviting me ya untuk kesempatan yang lagi diberikan untuk bisa sampaikan firman Tuhan. Tapi saya ingin sambut juga yang mendengarkan online di rumah Ya. via YouTube Live. Welcome to Philadelphia Praise Center's channel. Welcome juga yang mendengarkan dari Jakarta juga. So Jakarta. yes, there are people watching from Jakarta. So thank you so much for watching, tuning in ya. So Bapak Ibu, kita percaya bahwa Bapak Ibu semuanya di sini sangat berkati memiliki hamba Tuhan. Amin. I'm so blessed to have a pastor like Pastor Aldo. So saya percaya bahwa ada rencana Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan Pastor Aldo di Philadelphia. Amin Bapak Ibu. Bagi yang tidak tahu, Bapak Aldo, Pastor Aldo dulunya adalah guru sekolah minggu saya 20,5 tahun yang lalu, 20.5 years ago. Dan saya masih ingat pelajaran pertama yang diberikan, 5 roti dan 2 ikan. Amen. Dan saya sungguh mengucap syukur sebab tahun demi tahun dalam kehidupan saya, meskipun kehidupan itu silih berganti ya Bapak Ibu ya. Selama 4 tahun terakhir yang lalu 2016 hingga 2020, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di sebuah gereja Korea bernama Sarang Nanum Community Church 4 years. Dan di akhir 4 tahun itu, yang mana adalah bulan lalu, saya pun share dengan Pastor Aldo sebelumnya mengambil keputusan tersebut bahwa saat Tuhan panggil kembali untuk melayani di Indonesian Community, Bapak Ibu. So, 4 tahun telah berakhir dan puji Tuhan, God is good, amen. Dan saya percaya ya Tuhan punya rencana yang indah juga di kemudian harinya. Dan keputusan-keputusan dalam hidup saya Bapak Ibu yang penting-penting juga saya selalu datang kepada Pastor Aldo untuk consult juga. So, that's right Pastor, right? Amen, haleluya. So, saya mengucap syukur pada pagi hari ini karena teknologi, teknologi satu, karena kita di rumah, dimanapun Anda berada juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang kedua, saya ada 2 buku, satu sebenarnya Bapak Ibu, buku renungan harian ya, Living by Faith One Day at a Time. Paper copies, tetapi ada electronic book copy-nya, e-book. Jadi Bapak Ibu karena ini stoknya terbatas, sudah hampir habis, yang belum memiliki dan ingin mendapatkan kopi bisa meminta pada Pastor Aldo. Nanti Pastor Aldo bisa kirimkan via WhatsApp. Ya. Feel free untuk dibagi-bagikan. Ada available di Amazon $9.99, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dapatkan for free. One in English, one in Indonesian ya. Jadi minta saja ke Pak Gembala, nanti bisa diberikan. Amin Bapak Ibu. Amen. Siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yes. Pengkhotbah 4. Amin. Saya waktu Pastor Aldo beritahu Bobby khotbahnya dari pengkhotbah 4 minggu ini, I was very happy. Karena pengkhotbah 4 adalah salah satu dari chapter atau bab atau pasal kesukaan saya di antara semua kitab pengkhotbah. So, kitab pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai 16. Selagi kita siapkan sedikit background tentang kitab pengkhotbah, Pastor Aldo beberapa minggu yang lalu menjelaskan. Ini ditulisnya oleh raja siapa saudara? Salomo. That's right. Salomo. Raja Salomo menulis beberapa buku di Alkitab. Yang pertama, of course, kita tahu kitab Amsal, Bapak Ibu. Yang kedua, kitab Kidung Agung atau Song of Songs, atau Kidung Agungnya Salomo, ya Bapak Ibu ya. And then ada juga pengkhotbah. Tapi juga ada beberapa pasal juga yang kalau kita masuk ke dalam kitab Mazmur, yang jelas sih karena di Mazmur ada yang tidak jelas sih siapa yang menulis. Tapi kita tahu anak Tuhan yang menulis, tidak terjelaskan di situ authornya atau penulisnya siapa. Tapi kita tahu Daud, Asaf, ada menulis juga Musa. Salah satunya juga Mazmur 72 adalah Raja Salomo ini, anak Daud menulis. So, kitab pengkhotbah special karena sesuai dengan
yang Pastor Aldo sudah jelaskan, ini ditulis di zaman Raja Salomo ini udah tua, Bapak Ibu. Kidung Agung pada saat dia masih muda, sedang berasmara cinta begitunya, sangat mengasihi istrinya yang satu-satunya. And then waktu berjalan, of course kitab Amsal berhikmatnya Raja Salomo. Tetapi kitab Pengkhotbah tertulis menurut sejarawan church history itu setelah Raja Salomo sempat hatinya berubah setia dari Tuhan. And then berubah setia dari Tuhan, dia akhirnya ya diingatkan Tuhan dan mengembalikan hidupnya untuk hidup benar kembali di hadapan Tuhan. Jadi sudah makan asam garam hidup, memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Pengkhotbah 4 kita akan baca dengan suara yang lantang. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, saya minta untuk tetap bawa. I know ada dikeluarkan di atas, tetapi mari kita tetap juga kita mencintai Alkitab kita. Saudara yang punya Alkitab bisa diangkat. Kalau ada di handphone bisa diangkat juga. Oke? Alright. Mari kita semuanya dengan sukacita di hati kita baca Pengkhotbah 4 ayatnya yang pertama hingga yang ke-16. 1, 2, 3. Lagi, aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah, air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun dia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amen. Dapatkah kita katakan sama-sama? Kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Vanity and grasping after the wind. Amin, saudara. Haleluya. Pastor Aldo sudah rangkumkan Pengkhotbah 1, 2, 3. Saya masih ingat sekali Pastor Daniel Alexander yang kami suka panggil Papi Dan di situ. Beliau menyatakan bahwa dulu itu, kalau saya tidak salah ini khotbahnya tahun 2005, Thanksgiving Retreat kalau nggak salah ya Pastor Aldo ya. Kalau kita ingin tahu buku itu bagus atau enggak, bacalah awal buku itu, langsung habis itu skip baca bab terakhirnya. Oleh sebab itu kita akan tahu ini buku sebenarnya seperti apa. Dan saya berpikir, yang benar saja bacanya seperti itu ya Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu saudara sekalian, yang Raja Salomo jelaskan ini adalah bukan hanya awal dan akhir sebuah buku, tetapi kehidupan Bapak Ibu. Kehidupan manusia di muka bumi ini. Yes,
Banyak kita bekerja ingin mencapai sesuatu, tidak salah Bapak Ibu. Kita sekolah, mau sekolah sampai tinggi, tidak ada salahnya juga Bapak Ibu. It's good. Atau kita berusaha melakukan sebuah bisnis, atau kita mau kerja double shift. It's okay, no problem Bapak Ibu. Yang penting semuanya kita lakukan dengan berhikmat Bapak Ibu. Tetapi Salomo mengatakan semuanya kesia-siaan. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Orang yang mati itu lebih bahagia daripada yang hidup. Loh, kok bisa gitu? Bukankah orang mati ya sudah mati? And kalau yang hidup memiliki kesempatan untuk melakukan segala yang dia inginkan, Bapak Ibu. Yang dimaksudkan adalah seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Raja Salomo menjelaskan karena hikmat yang dia peroleh segitu banyaknya ya Bapak Ibu. Tuhan berikan kewahyuan tidak semuanya, Bapak Ibu. Dengan kita pun, kita mau baca Alkitab dari awal sampai akhir pun, Bapak Ibu, kita tidak akan mendapatkan full revelation. Mengenai surga pun dijelaskan, hidup setelah orang percaya itu meninggal, di kitab Wahyu dijelaskan surga itu seperti apa. Tapi tidak full, Bapak Ibu. Nah, kenapa kok lebih bahagia? Sebab, Bapak Ibu, Wahyu pasal 21, kalau Bapak Ibu baca di rumah, terutama pasal keempat, dijelaskan bahwa di surga nanti, apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan hapus semua air mata. Berarti, bila air mata seseorang itu dihapus, tidak ada lagi kesedihan. Di dunia ini, kenapa Salomo bilang jerih payah semuanya, kesia-siaan? Karena sebaik kita lakukan sesuatu, tetap aja ada orang yang gak suka sama kita. Sebaik-baiknya kita lakukan sesuatu, tetap bisa ditusuk dari belakang. Sebaik-baiknya kita melakukan suatu bisnis, bisa juga dimakan oleh partnernya kalau kita tidak hati-hati. Istilahnya begitu ya saudara ya. Sebaik-baiknya kita, mungkin orang tua di sini membesarkan anak, tapi kadang-kadang ada juga yang, anaknya bikin sakit hati. Atau sebaik-baiknya anak berbakti pada orang tua, tapi kadang berpikir, orang tua saya kadang-kadang mengatakan kata-kata yang menyakiti hati saya. Nothing is perfect, tidak ada yang perfect, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita belajar bahwa mengapa dikatakan di pasal yang kedua, oleh sebab itu aku menganggap orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang yang hidup. Itu karena Bapak Ibu, Salomo ingin mengingatkan kita, hidup kita di dunia ini sementara. Kita perlu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Poin yang pertama Bapak Ibu, sebagai orang percaya hidup, kita harus memikirkan kekekalan Bapak Ibu. Kenapa penting? Supaya kalau kita memikirkan kekekalan, kita tahu berarti masalah dalam kehidupan kita ini di dunia adalah sementara. Berarti problema kehidupan, sakit yang dihadapi secara fisik itu semuanya sementara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun itu juga kita diingatkan Bapak Ibu bahwa segala aset yang kita miliki, pencapaian dalam hidup, uang di bank mau sebanyak apapun, itu semuanya sementara, Bapak Ibu. Dan dijelaskan pula Bapak Ibu bahwa di kitab Mazmur itu bahwa hidup manusia, Mazmur 90 ya saudara ya, yang ditulis oleh Musa, kemungkinan besar saat Musa sudah mendekati 120 tahun saudara ya. Dikatakan hidup manusia itu 70 tahun. Meskipun kalau kuat itu 80 Bapak Ibu. Maksudnya apa? Kita bisa hidup kurang dari 70 tahun, tetapi juga bisa lebih dari 80 tahun. Tetapi hidupnya sementara. Jadi Bapak Ibu, kalau susah dalam dunia ini, ya it's okay, tapi jangan terlalu dibawa susah. Kalau kita bahagia Bapak Ibu, jangan terlalu sampai bahagianya wah senang sekali sampai tidak terkontrol. Nanti kalau kehidupannya melewati lembah kekelaman seperti Mazmur 23 ayat 4, kita kecewa. Oh Tuhan, kok Tuhan biarkan ini terjadi? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan memberkati, kok ini terjadi? Bapak Ibu, percayalah. Minggu lalu dibahas kan ya, Mazmur Khotbah 3 ayat 11 apa Bapak Ibu mengatakannya? Ia telah membuat segalanya indah pada waktunya. Indah pada waktunya berarti apa Bapak Ibu? Hal yang segala sesuatu berarti yang buruk dan yang baik. Tuhan jadikan semuanya menjadi sesuatu yang baik. Kita tidak bisa cuma maunya baiknya aja dari Tuhan. Bapak Ibu ya. Ada kalanya kita memang harus melewati ya Bapak Ibu ya. Mau itu karena kesalahan kita sendiri atau memang karena Tuhan izinkan seperti Ayub melewati. Tetapi semuanya itu bagi orang yang percaya anak Tuhan mendatangkan kebaikan.
Memang kalau sudah kita dipanggil ke rumah Bapa, tidak ada lagi air mata, Bapak Ibu ya. That's it. Tetapi selagi kita hidup, ya masihlah ada cekcok ini dan itu. Orang pun sama-sama Kristen, tetapi mungkin kalau pandangan politiknya berbeda, juga bisa satu sama lain menjadi berargumentasi. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, kita harus tetap saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan apa yang Salomo maksudkan dengan ayat-ayat yang selanjutnya, di mana dia menjelaskan Bapak Ibu di ayat yang ke-5 dan yang ke-6 bahwa orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Dan yang ke-6 berkata, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Maksudnya apa Bapak Ibu? Memakan dagingnya sendiri. Orang yang memakan dagingnya sendiri adalah orang yang apa saudara? Karena tekanan hidup, stres, wah, adanya mulutnya itu keluarnya apa Bapak Ibu? Komplain. Waduh, saya punya bisnis, sudah saya pikir bisa berjalan dengan baik, jalannya seperti ini. Aduh, Tuhan, kok Tuhan kayak begini sih Tuhan? Saya sudah invest segini banyak di stock marketnya turun. Bagaimana sih Tuhan? Aduh Tuhan, saya sudah beli rumahnya harganya turun. Atau Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, kok Tuhan biarkan saya kena sakit ini sih Tuhan? Atau kitanya saudara sudah bekerja, aduh saya sudah kerja sekian lama, gajinya kok segini aja sih. Komplain. Bapak Ibu, it's okay kalau kita itu komplain, tapi tidak komplain terus. Sekali-kali komplain, ya aduh Tuhan kok seperti ini sih Tuhan. Tapi komplain itu jangan berhenti komplain saja Bapak Ibu ya. Komplain itu harus dibawa ke langkah selanjutnya, yang ke-6, segenggam ketenangan lebih baik pada 2 genggam jerih payah usaha menjaring angin. Apa maksudnya saudara? Lebih baik segenggam ketenangan. Oh Tuhan, terima kasih, gaji saya dipotong. Dulunya mungkin seminggu bisa dapat sekian ratus, sekarang berkurang. It's okay, Tuhan terima kasih, ini 5 roti dan 2 ikan. Saya tetap mau setia perpuluhan, saya mau tetap setia menabur, saya tetap mau setia kasih untuk orang tua saya yang membutuhkan. Saya masih mau tetap membantu mereka yang membutuhkan. Thank you Tuhan, saya percaya, saya plan dengan baik. Saya percaya ini akan lebih dari cukup. Ini saya sisihkan untuk dana anak-anak saya sekolah nanti. Dalam nama Yesus, thank you Lord Jesus, saya masih sehat, saya bisa kerja. Thank you Tuhan. Jangan kalau aduh kerja pagi-pagi lagi, udah hari Minggu malam, besok dijemput kerja lagi, ketemu dengan manajer saya yang menyebalkan. Atau kita komplain ini dan itu. Bapak Ibu, mari segenggam ketenangan. Bisa kita lakukan ini bersama-sama segenggam. Dan kita katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Mungkin pekerjaan yang Anda miliki bukan pekerjaan yang Anda dambakan, Bapak Ibu. Mungkin suami atau istri Anda berpikir, Tuhan, saya pikir gak seperti ini Tuhan. Kok jadinya seperti ini ya Tuhan ya? Saya pikir beauty, kok malah jadinya beast Tuhan. Oh Lord, what did you do to me Tuhan? Segenggam ketenangan, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, thank you Tuhan. Meskipun suami saya kadang-kadang gak pernah berterima kasih kalau dibikin makanan, Tuhan makan aja diem. Ya sudah Tuhan, thank you, saya masih punya suami. Dia punya istri, aduh Tuhan, kok saya dimarahin? Papa dia sudah dibilang, baju jangan ditaruh di sini. Kalau habis nyuci itu seperti ini, naruh tisu tuh jangan yang matang begini tapi yang begini. Aduh Tuhan, ya oke Tuhan, thank you Lord, saya punya istri. Thank you God, I have kids. Segenggam ketenangan, thank you Father. Atau di sini yang masih single, oh Tuhan, kapan Tuhan mau kasih saya jodoh Tuhan? Daripada gitu lebih baik, oh Tuhan, thank you, saya dibiarkan untuk sekarang ini menjadi seorang pribadi yang utuh. Atau istri sudah menikah, Tuhan kapan mau kasih anak? Oh Lord, saya sudah nyoba setiap malam Tuhan, kok masih belum punya anak lagi Tuhan? What can I do? Maybe Tuhan akan bilang, try harder. But anyway, tapi kalaupun belum dikasih, it's okay, tetap segenggam ketenangan. Father, thank you. Tuhan, terima kasih. Tuhan, it's okay. Karena ada pun juga orang yang mungkin Tuhan tidak karuniai anak biologis, tapi Tuhan karuniai anak-anak rohani. Saya melihat beberapa hamba Tuhan tidak punya anak biologis, Bapak Ibu, tetapi anak-anak rohaninya yang mencintai mereka banyak pula. Segenggam ketenangan, saudara. Lantas saudara, poin yang kedua adalah itu, tetap melakukan yang terbaik, saudara ya. Lakukanlah yang terbaik semasa hidup.
As long as you live, do your best. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik, hasilnya berbeda dari yang kita pikirkan, orang Jawa bilang, ya wes lah, ya sudah. Nggak usah berkomplain-komplain, sudah berterima kasih aja. Thank you Lord Jesus. Kau pasti buat semuanya indah pada waktunya. Itu berarti Bapak Ibu, kita dibawa oleh Tuhan untuk Tuhan mengingatkan kita hidup selama hidup di dunia nggak bisa cuma sendiri saja, Bapak Ibu. Kenapa kita penting untuk ke gereja, Bapak Ibu? Kenapa kok kita nggak bisa berdoa di rumah sendiri saja? Sendiri satu orang diri kan Tuhan sama ya kuasanya ya. Tuhan kan maha kuasa mendengar doa saya. Kok nggak bisa sih saya cuma satu orang diri saja? Kenapa harus bersama dengan yang lain? Kenapa kok ke persekutuan doa? Kenapa pergi ke gereja? Kenapa ada mesbah keluarga? Yang punya keluarga di sini ya. Kenapa saya ajak istri saya berdoa, suami saya berdoa, ajak anak-anak berdoa? Karena Matius 18 ayat 20 berkata, saudara, Yesus menjelaskan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 dan 3 orang. Kenapa Tuhan tidak bilang hanya satu saja? Karena Bapak Ibu, kita ini Tuhan ingin hidupnya tidak hanya mengasihi Tuhan Allah dengan segala segenap jiwa, hati dan pikiran kita, heart, soul, and mind, tetapi Tuhan bilang hukum yang kedua yang sama pentingnya adalah love your neighbor as you love yourself. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amen. Oleh sebab itu kita harus berinteraksi dengan orang lain, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa yang pertama, mengasihi diri sendiri. Jangan tiba-tiba kita bilang, aduh, gue ini pokoknya dasar GOBLOK gitu. Atau kita mengutuki diri sendiri, saudara. Wah, dasar gue ini kok bisa yang ngambil keputusan ini, keputusan itu. Anak-anak muda bilang, I can't believe it, I am so stupid. Bapak Ibu, watch out, hati-hati. Kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, itulah mengapa kadang-kadang kita kata-katanya kasar terhadap orang lain. Karena itulah mengapa kadang-kadang kita menyakiti. Saat yang lalu saya ke Indonesia untuk mengajar di STT, saudara, kelas pastoral counseling, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, singkat cerita saja saya ceritakan bahwa ada seorang yang akan menjelaskan, iya, saya kasar sama anak-anak saya karena dulu papa saya kasar sama saya. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu, satu orang ini akhirnya mengambil keputusan, bilang, Pak Bobi, saya kemarin udah minta maaf sama anak saya, sama istri saya. Anak-anak saya juga menangis, ya papa pernah giniin saya gini gitu. Saya minta maaf, saya menangis. Saya tidak akan ulangi itu lagi. Diubahkan kehidupannya, karena dia tahu dia harus mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti kadang kita harus mengampuni orang yang lalu pernah menyakiti kita, saudara. Yang pernah menyakiti dan mungkin tak pernah minta maaf, Bapak Ibu. Dalam hubungan, kehidupan, apapun itu juga, it hurts, yes. Tetapi kita punya masa depan yang lebih panjang, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyakiti generasi kedua dan ketiga hanya gara-gara orang yang sebelumnya pernah menyakiti kita, Bapak Ibu. Amen. Demikian pula lah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus menginginkan kita untuk hidup demikian rupa. Tidak sendiri. Tuhan Yesus punya murid yang inner circle 12. Yang di dalamnya lagi nanti ada 3 yang lebih dekat lagi. Tetapi juga ada the 70, atau kadang disebutkan the 72. Kadang kita berpikir, loh kok yang ini Alkitab bilang 72, yang ini di sini bilang 70 murid. Loh yang benar mana? Alkitab ini benar gak? Saudara, Alkitab itu benar. Semuanya perfect. Cuman apa Bapak Ibu, terkadang ada di sini seperti di kitab Wahyu, itu bukan kata-kata harfiah, saudara. Jadi bisa kata-kata sempurna. 1000 years, terkadang itu bisa dimaksudkan 1000 years-nya Tuhan. Yes, kita tidak memiliki pewahyuan sempurna, karena Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi adalah milik Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hal-hal yang disikapkan kepada kita, dibukakan, itu adalah milik kita dan anak cucu kita. The secret things belongs to the Lord. Deuteronomy 29 verse 29. Ya udah, kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa sepenuhnya mengerti, it's okay, percayakanlah saja kepada Tuhan. Amen. Dan di situ 70 murid dikirim, usir setan, senang sekali datang ke Yesus. Yesus bilang, janganlah bersukacita karena roh-roh ini takut padamu, tetapi bersukacita karena namamu tertulis di surga, Bapak Ibu. Tertulis di surga.
Pasal 4 ini, ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik. Berarti apa saudara? Tuhan Yesus pun juga. Murid-muridnya yang dari 70 dikirim 2. Berarti Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita tidak boleh selfish. Jangan selfish Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan cuma memikirkan me, myself, and I, dan diri saya sendiri. Selagi bisa tabur. Selagi bisa jadi berkat Bapak Ibu. Selama masih ada kesempatan. Amin Bapak Ibu. Selama masih bisa tersenyumlah kepada saudara kanan kirimu. Selama masih bisa jadi berkatlah. Jangan murung Bapak Ibu ya. Saya tahu ada satu hamba Tuhan waktu itu di Texas Bapak Ibu. Pergi kan, lapar, mau beli barbecue. Texas kan banyak barbecue. Di drive-thru, hello, I would like to order my food. Langsung yang menjawab berkata gini, hold on, I'm not ready. Stop, saya belum siap. Waduh, kaget dia. Waduh, apa namanya, kok gitu? Terus dia nanya, punya side dish apa aja? What side dishes do you have? Teriak ini orangnya. We have this, and this. Waduh, ya udah deh. Oke, ya, saya order ini. Majulah dia. Hamba Tuhan cukup terkenal, Bapak Ibu. Penulis buku juga. Pas sudah masuk kasir, ini orang yang lihat. Oke, totalnya segini. Oke, here we go. Dia tetap damai sejahtera, tetap baik ya. Ya sudah, kamu ini pendeta hamba Tuhan. Santai. Ya udah. Pas mau dibayar, orangnya ambil duitnya, terus dilihat lagi. Loh, Anda bukannya pastor ini? Dia bilang, oh iya, I am, gitu. Dia bilang tuh, pastor, saya selalu menonton khotbah Anda. Bisa nggak tanda tanganin buku saya? Dia berpikir dalam hati, kamu nonton terus khotbah saya, pernah dengerin nggak sih sebenarnya? You listen to my sermons, but you watch my sermons, but do you ever listen? Dia tanya begitu. So, saudara, dan pastor ini berkata dalam hati ya, kalau Anda bersuka cita, please notify your face. Kalau Anda bersuka cita, kasih tahu muka Anda dong, tersenyum gitu ya Bapak Ibu ya. So, sometimes the easiest thing yang kita bisa lakukan adalah tersenyum pada saudara, tersenyum pada istri Anda, senyum pada suami Anda, senyum sama anak-anak Bapak Ibu ya. Jangan terus merenung, karena kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur ya. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Kalau kita bersuka cita, kita smile, kita berbahagia, bersuka cita dengan iman. Amin. Dengan iman, masalah hati kita terselesaikan. Masalah hati kita terselesaikan, masalah jasmani kita juga akhirnya Tuhan bisa berikan hikmah untuk menyelesaikan itu. Sakit penyakit bisa sembuh dengan obat yang dari surgawi. Amin saudara. Haleluya. Yang ketiga, poin yang terakhir Bapak Ibu. Kita harus memiliki dan memelihara rasa cukup. Kenapa itu penting saudara, memelihara rasa cukup? Di ayat-ayat yang sebelumnya dijelaskan bahwa ya usaha ini kadang-kadang orang karena iri hati ya. Iri hati, ingin ini, ingin itu. Terkadang juga orang bekerja ingin mendapatkan sebuah contohlah mobil yang baik. Mendapatkan mobil, sudah senang-senang mendapat sebuah mobil, melihat orang lain yang punya mobil lebih baik, aduh langsung ciut hatinya, oh Lord. Atau merasa bahwa, wah saya ingin sekolah sampai saya dapat I want to get my bachelor's degree. Dapat bachelor's, tiba-tiba lihat Instagram, okay, I just got my bachelor's, somebody just got their master's. Oh man. Atau berasa, aduh Tuhan, saya ingin bisa spend time untuk pergi berlibur dengan keluarga saya keluar kota. Akhirnya bisa keluar kota, lihat Facebook, ya ada yang keluar negeri. Bapak Ibu, kita harus bisa memutuskan seberapa cukup adalah cukup. Amin. Amin. Kerja boleh Bapak Ibu, tapi seberapakah cukup itu? Semasa saya melayani di komunitas Korea, banyak hal yang baik yang saya pernah pelajari ya saudara. Tapi juga tentu di setiap komunitas tidak semuanya baik ya Bapak Ibu ya. Komunitas Korea yes menengah ke atas, of course Bapak Ibu. Anak-anaknya disekolahkan ke sekolah-sekolah yang terbaik. Mereka kadang berpikir jangan sekolahkan anak di community college, di university langsung. Bapak ibunya babak belur kerja supaya anak-anaknya bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan anaknya drop out. Itu saudara. Atau
bapaknya mati-matian kerja, kirim istri dan anaknya ke luar negeri supaya bisa, wah keren kelihatannya, anak saya sekolah di Amerika. Tidak jaminan Bapak Ibu. Di sini bermasalah. Jadi Bapak Ibu, sungguhlah pencapaian, uang, materi itu bukanlah segala-galanya. Penting, oh ya penting. Kalau nggak ada uang, bagaimana bisa beli beras, Bapak Ibu ya? Tapi itu bukanlah segala-galanya. Oleh sebab itu, saudara, saya akan tutup dengan hal yang ketiga, yang mana adalah kita harus memutuskan seberapa cukup itu cukup. 1 Timotius 6 ayatnya 6-8 menjelaskan bahwa ibadah bila disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Karena kita tidak membawa apa-apa ke dunia dan keluar tidak juga membawa apa-apa ya saudara ya. Dan dikatakan apa saudara? Asal ada makanan dan pakaian, apa saudara? Cukuplah. Amen. Ini bukan berarti sudah saya ada Indomie, ada baju di rumah, udah bagus lah. Saya punya 5 box Indomie, 5 bulan kemudian saya nggak usah kerja. Bukan begitu, Bapak Ibu ya. Tetap bekerja, tetap lakukan yang terbaik, tetap planning masa depan. Tidak ada salahnya ingin sekolahkan anak ke sekolah yang terbaik, tapi jangan jadikan itu berhala, saudara. Tidak ada salahnya, saudara, ingin punya tabungan lebih baik, tapi jangan jadikan itu segala-galanya, Bapak Ibu. Janganlah korbankan keluarga hanya untuk prestasi atau suatu pencapaian hidup yang sia-sia, Bapak Ibu. Ada sinetron Keluarga Cemara di Indonesia. Lagunya apa? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin, saudara. Puji Tuhan. Meskipun saya belum berkeluarga, tapi saya tahu I have made a decision in my heart. Saya sudah ambil keputusan bahwa my family will be one of my greatest treasures one day. Amen. Of course, setelah Tuhan Yesus ya saudara ya. So, mari Bapak Ibu, segenggam ketenangan itu lebih baik daripada 2 genggam. Amin. Bapak Ibu, kitab Khotbah menjelaskan bahwa hidup manusia sementara. Oleh sebab itu saudara, pertanyaannya adalah hari ini sudahkah Anda pastikan kekekalan itu Anda akan kemana? Saya kasih sedikit bocoran. Pasal 12, Raja Salomo di akhir segalanya berkata bahwa banyak belajar, baca buku, tulis buku itu melelahkan. Tetapi poinnya adalah takut akan Tuhan. Fear God and follow His commandments. Takut akan Tuhan dan ikutilah perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan di sini bukannya kita takut jadi oh I'm scared, tetapi awe and reverence atau kagum dan hormat sama Tuhan. Mari kita hidup kagum dan hormat pada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup membawa Anda keluar dari beban permasalahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sanggup membuka jalan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi bagian kita sekalipun tidak disembuhkan tetap bersukacita. Sekalipun Tuhan membawa kita berdarah-darah kehidupannya, yang penting pada akhirnya kita tahu tujuan akhir kita adalah heaven, Bapak Ibu Saudara. Surga. Hidup di dunia sementara, hidup di surga itu selama-lamanya, Bapak Ibu Saudara. Wahyu 22 berkata, I am coming soon, Tuhan Yesus berkata. Bapak Ibu, kita nggak tahu Tuhan Yesus akan datang kapan. Mari hari ini dengan kita bangkit berdiri, kita ambil keputusan. Let's stand on our feet. If you are at home, you're watching. Anda di rumah mendengarkan, boleh bangkit berdiri dengan saya juga. Kalau Anda masih menyimpan kepahitan, ambil keputusan hari ini, lepaskan pengampunan. Kalau Anda masih merasa sakit hatinya karena ada yang menyakiti masa lalu, make a decision, katakan pada Tuhan, Lord Jesus, heal my heart. Tuhan Yesus, sembuhkanlah sakitku. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tanyakan pada diri kita, sudahkah kita mengambil keputusan kemana kita akan pergi setelah kita kembali pergi dari kehidupan di dunia ini. Mari kita ambil keputusan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda tidak yakin di mana Anda akan hidup untuk masa kekekalan, kalau Anda yakin kalau Anda meninggal mati nanti akan kemana, saya minta Anda angkat tangan bersama saya. Kalau Anda mendengarkan di rumah, kalau Anda sudah sering di gereja, tetapi Anda tidak pernah mengambil keputusan itu, atau Anda ragu, raise your hand with me dan doakan doa ini bersama-sama. Tuhan Yesus, ampunilah hamba orang berdosa Tuhan, tapi hamba percaya darah-Mu Tuhan menyucikan hamba, membuat hamba suci. Hamba percaya
Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Thank you Jesus. Ini doa kami Tuhan. Hosanna in the highest. Mari kita katakan sama-sama saudara. Beracara dalam kehidupan mereka. Bapa, biarlah umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan dalam hari-hari ke depan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat Tuhan adanya kekekalan, bahwa hidup di dunia ini sementara, kami hidup di surga nanti selama-lamanya Tuhan. Yang kedua Tuhan, untuk terus melakukan yang terbaik Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dan mengasihi diri kami sendiri sebagaimana Engkau telah mengasihi kami Tuhan, mengasihi orang lain pula Tuhan. Terakhir Tuhan, kami ingin Tuhan untuk memelihara rasa syukur Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau cukup bagi kami. You are more than enough. Kau lebih dari cukup Tuhan. Kita berdoa Tuhan bagi yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan Tuhan, bagi yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam hubungan Tuhan, atau dalam kesehatan mereka. Hamba berdoa Tuhan, Engkau curahkan berkat, Engkau berikan kesembuhan Bapa. Engkau sendiri yang jamah Tuhan, supaya Philadelphia Presenter Tuhan bisa menjadi garam dan terang. Engkau berikan Pastor Aldo Tuhan, Ibu Gembala, semua tim di sini Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, tidak hanya untuk Philadelphia, untuk Pennsylvania Tuhan, dan untuk USA Tuhan. Dan percaya Tuhan, sebagaimana Kau berkati Mesir, karena ada Yusuf Tuhan, Kau berkati Tuhan kota Philadelphia, USA, karena ada anak-anak Tuhan Tuhan di sini yang cinta. Berdoa dan bersyukur. Thank you Jesus. In the name of Jesus, God's people say, umat Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Bobby. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat anak Tuhan Bobby. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan membawa persembahan kita nanti. Haleluya. Saat ini mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau kami masih ada pekerjaan, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bergerak, kami bersyukur Tuhan. Dan terima kasih kalau ada pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang amat sangat baik di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat keadaan hidup kami mungkin gak enak, Engkau tetap Tuhan yang baik, Engkau tetap Tuhan yang gak berubah kebaikannya di dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mau melepaskan
berkat juga Tuhan untuk kota tempat kami tinggal, Philadelphia. Kami mau berkati dari utara, selatan, timur, barat, ada dalam proteksi-Mu. Terjadi perubahan di alam roh sana yang akan membawa perubahan di alam nyata. In Jesus name. Berdoa untuk pre-election di Amerika, election day dan juga post-election. Tuhan yang beracara, damai Tuhan turun, ada ketenangan, ada semuanya di Tuhan yang dikontrol. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami tahu kami sangat terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami bersyukur atas semuanya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi ampunilah kami dari Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Dengan kuasa dan otoritas Tuhan berikan pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaan. Tangan Tuhan yang memimpin kau pada saat masuk, pada saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang selalu bisa merasa cukup. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dan sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory. Haleluya. Cindy